Bab 22. Amplop yang mengguncang mimpi. Ponsel Randy bergetar hebat di saku jaketnya. Getaran itu terasa seperti dentuman palu godam ke dinding hatinya. Jarum jam menunjukkan pukul 20.00. Ia baru saja tiba di gerbang rumahnya di kompleks perumahan elit setelah berpisah dengan Salsa di taman kota. Ia masih merasakan hangat pelukan Salsa dan aroma hujan di rambutnya. Saat gerbang otomatis terbuka, Randy melihat bayangan berdiri di samping pos keamanan. Itu Guntur, bayangan setia Leo Wijaya. Guntur tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Tuan Randy, ayah Anda menunggu di ruang kerja." Dia tidak terlihat senang, ucap Guntur, suaranya datar. "Dan ini." Guntur menyodorkan amplop berlogo emas keluarga Wirayuda. "Ayah Anda meminta Anda melihat ini sebelum masuk." Jantung Randy mencelos. Ia merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada selembar foto hasil bidikan profesional. Dirinya memeluk Salsa di bawah derasnya hujan. Ekspresi mereka jelas, penuh cinta yang menantang. Di bawah foto itu, ada cetakan pesan singkat dari Leo, "Anak Anda masih sibuk dengan pilihan yang salah. Tindakan segera diperlukan." Darah Randy berdesir. Ia tahu, momen kebahagiaan mereka telah dijadikan senjata. "Kalian mengikutiku?" Randy berbisik, amarahnya tertahan di tenggorokan. Guntur hanya mengedikkan bahu, senyumnya menghilang. "Kami hanya memastikan image keluarga tetap terjaga, Tuan. Anda tahu, di dunia ini, kehormatan dan uang jauh lebih tegar daripada janji-janji murahan di bawah pohon." Randy meremas foto itu hingga kertasnya kusut. Ia mendongak, menatap Guntur yang kini berdiri tegak, memancarkan aura ancaman. Rasa benci dan takut bercampur aduk. Ia menyadari, ini adalah perang, dan musuh telah menyerang duluan. Ruang kerja ayah Randy, Tuan Aris Wirayuda, adalah tempat yang sunyi, dihiasi rak buku kulit tebal dan lukisan-lukisan abstrak mahal. Aromanya perpaduan antara cerutu Kuba dan kekuasaan. Aris Wirayuda, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam dan rambut yang mulai memutih elegan, duduk di balik meja mahoni. Di tangannya, sebatang cerutu berasap tipis. "Duduk, Randy," suara ayah Randy dingin, memotong keheningan. "Dan jelaskan padaku, apa artinya foto sampah ini?" Randy berdiri tegak, berusaha menahan kegugupannya. "Itu bukan foto sampah, ayah. Itu foto aku dan Salsa. Aku sudah bilang, aku mencintai dia." Aris tertawa sinis, tawa yang tidak memiliki kehangatan. Cinta hanya ada di film murahan, Randy. Di dunia nyata, cinta adalah investasi, aliansi, dan kehormatan. Dan gadis dari kampung itu, dia tidak membawa apa-apa selain aib bagi nama keluarga kita. Aris menggeser berkas-berkas di mejanya, mengungkap lembar data yang memuat profil keuangan Salsa dan keluarganya. Dia anak angkat dari Tasikmalaya. Ayah angkatnya hanya mantan pemandu wisata. Dia hidup dari beasiswa. Apa yang bisa dia berikan pada imperium kita, selain kemiskinan dan masalah? Salsa punya integritas dan kecerdasan, ayah. Dia punya prestasi, Randy membela. Prestasi adalah mainan, Randy. Aku bisa membeli seluruh fakultasnya jika aku mau, potong Aris dengan nada menghina. Ia menggebrak meja sekali. "Cukup. Dengarkan ultimatumku." Aris menunjuk ke jendela kaca besar yang menampilkan lampu kota yang berkilauan. "Kau punya dua pilihan, Randy. Pertama,
putus hubungan sepenuhnya dengan gadis itu, fokus pada kelasmu, dan bersiap mengambil alih perusahaan. Aku akan memastikan Leo dan gengnya berhenti mengganggumu, dan kau akan hidup sebagai pewarisku. Randy menelan ludah. Dan yang kedua, Aris menyalakan cerutunya lagi. Asapnya memenuhi ruangan. Pilihan kedua, kau tetap bersamanya. Maka mulai besok, semua fasilitasmu kucabut. Kartu kredit, mobil, tunjangan kuliah, bahkan akses ke kampus elit itu. Kau akan kulempar ke jalanan. Kau akan jadi orang biasa, seperti gadis itu. Dan saat kau gagal, kau akan melihat bagaimana aku akan menghancurkan beasiswa gadis itu dan merusak reputasinya di kampus. Aku akan memastikan dia juga kehilangan segalanya. Mata Randy memanas. Ancaman itu telak. Bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi mimpi Salsa. Ayah, jangan libatkan Salsa. Pilihan ada di tanganmu, desis Aris. Buktikan padaku, apa yang lebih penting, pasien murahan atau nama besar Wirayuda. Kau punya waktu sampai pagi. Randy bangkit, tubuhnya terasa berat, meninggalkan ruangan itu dengan hati hancur. Ia tahu, demi Salsa, ia harus memilih pilihan yang menyakitkan, berpura-pura menjauh. Di kos cendana, Bandung, Salsa tengah tenggelam dalam buku akuntansi, mencoba mengabaikan suara musik dangdut keras dari kontrakan seberang. Konsentrasinya buyar. Ia merasakan kejanggalan pada Randy. Pria itu sudah berjam-jam tidak membalas pesan terakhirnya. Mungkin dia sibuk, hibur Salsa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor berhenti mendadak di depan pagar kos. Itu suara motor butut Asep, tetangga kontrakannya. Asep adalah pria dengan perawakan biasa, tapi sorot mata yang licik dan sering mabuk. Asep mengetuk pagar keras-keras. Salsa. Keluar bentar, dong. Ada yang mau ngobrol? Salsa menahan napas. Ia sudah diperingatkan Lucy, senior kosan, untuk tidak melayani Asep. Ngapain sih lu, Sep? Udah malam. Jangan ganggu. Teriak Teti, salah satu teman kosnya, dari jendela. Asep tertawa kasar. Cuma mau kasih angin malam buat si cantik, Ti. Sini, Sa. Ada yang mau bayar utangmu? Kata-kata Asep membuat Salsa bingung dan takut. Ia menggenggam ponselnya, bersiap menghubungi Lucy. Tiba-tiba, Asep melemparkan sesuatu ke halaman kos. Itu adalah amplop coklat tebal. Asep menyeringai, lalu memacu motornya pergi dengan tawa mengejek. Salsa menunggu beberapa menit hingga suasana benar-benar sepi. Dengan hati berdebar, ia mengendap-endap ke halaman, mengambil amplop itu. Salsa kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, memastikan Hesti dan Teti tidak mendengar kegelisahannya. Amplop itu terasa tebal dan berat. Di dalamnya, bukan surat cinta, melainkan lembaran kertas printer. Ada 2 item. 1. Surat peringatan resmi, palsu. Surat ini mencantumkan logo kampus yang samar-samar, berisi peringatan bahwa beasiswa Salsa sedang dalam peninjauan ulang karena laporan adanya pelanggaran etika sosial dan moral yang tidak sesuai dengan standar penerima beasiswa. Tidak ada detail jelas, hanya ancaman. 2. Sebuah cetakan foto hitam putih yang diambil buram. Foto Randy di depan gerbang kampusnya, tapi di latar belakang foto itu, tampak sosok ayah Randy sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenali Salsa. Salsa terduduk lemas di kasur. Ia membaca surat peringatan palsu itu berulang kali.
Tangannya dingin. Pelanggaran etika sosial. Maksudnya Randy? Ia menatap foto ayah Randy. Ini bukan ancaman main-main dari teman kampus. Ini melibatkan orang kuat. Beasiswa adalah napasnya, satu-satunya jalan untuk membiayai kuliah. Jika itu dicabut, ia harus kembali ke Tasikmalaya dan mimpinya berakhir. Air mata Salsa menetes, membasahi surat ancaman itu. Ini jauh lebih buruk dari cibiran Risma atau godaan Asep. Seseorang sedang berusaha merenggut seluruh masa depannya. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Itu pesan dari Randy. Salsa buru-buru membukanya, berharap mendapat dukungan. Pesan Randy hanya 2 kalimat singkat. Maaf, Sa. Kita harus menjauh dulu. Fokus pada kuliahmu. Aku juga harus fokus di sini. Pesan itu terasa dingin, tanpa janji, tanpa penjelasan. Seolah-olah janji mereka di bawah hujan hanya lelucon. Salsa menatap pesan Randy, lalu menatap surat ancaman di tangannya. Air matanya semakin deras. Jadi, ini akhirnya, Ren? Bisiknya hampa. Kamu menyerah? Dan aku harus kehilangan semuanya? Ia meremas surat ancaman itu, wajahnya keras. Ia tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan mimpinya.